Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa, hai Sobat Sosmed dari Lilisasi. Kita hari ini lagi ada di angkringan Toksikedaton. Kita bakal cari tahu tentang UMKM yang lagi booming di Bandar Lampung. Let's go! Nah, ini sekarang kita udah bareng sama owner dari angkringan Toksikedaton. Kita bakal kepo-kepoin sedikit tentang usaha. Halo Kak. Ya, halo. Siapa nih namanya? Caling Permana. Caling Permana. Dipanggil dia? Caling. Caling. Caling ya. Oke. Ini kita mau kepo-kepo nih Kak. Tentang usaha yang Kakak punya ini kan. Angkringan. Kenapa Kakak milih untuk usaha angkringan? Boleh cerita dikit? Sebenarnya inspirasinya Jogja sih. Pernah jalan-jalan ke Jogja, lihat angkringan, ada live musiknya. Kali mungkin konsep ini dibawa ke Lampung, oke nih. Nah, itu inspirasinya. Inspirasinya dari situ. Dari situ. Sebelumnya pernah nggak sih Kakak survei dulu tentang minat masyarakat sebelum nentuin bakal buka usaha apa? Pernah nggak survei dulu? Karena gini sih, sebenarnya kan memang basicnya itu nggak ada di angkringan. Kita tuh termasuk saya sendiri nggak ada di angkringan. Tapi karena memang melihat dan ingin, ya akhirnya mau mencoba kan. Nah terus kalau dibilang riset dulu tuh ada tempat angkringan di Lampung itu yang dulu yang rame itu Jamil, ya yang roti bakar Jakarta itu. Nah itu mereka rame, masa sih kita buka enggak gitu sih jajalnya, cuman gitu aja sih. Simpel banget ya. Berani mencoba sih intinya. Hadiah juga ya berarti ya. Oke. Berarti sempet nggak nih Kakak konsultasi gitu ke temen yang punya bisnis walaupun dia bukan bisnis angkringan tapi dia punya bisnis gitu. Sempet ya konsultasi tempat gimana ya bro, gue pengen buka bisnis angkringan kira-kira cocok nggak gitu, pernah nggak sih? Pernah sih, tapi nggak punya teman yang buka angkringan gitu waktu itu. Jadi waktu itu mau discuss sama siapa bingung. Kalau sama pemilik angkringan yang nggak kenal kan lebih aneh lagi, nggak mungkin kan. Artinya risetnya ya udah dari media-media aja, mungkin YouTube, Google gitu carinya. Nah ya dari situ. Nah, makanya kita coba buat, kita coba maksimal, kita coba konsisten sampai sekarang. Udah mulai usaha angkringan ini dari kapan? Baru sih Toksik itu 2020. Oh pas COVID ya? Pas COVID benar. Oke, pas COVID. Jadi tuh gimana tuh Pak? Buka usaha di kala COVID, gimana tuh ininya? Sebenarnya ada keuntungan lebih karena waktu COVID itu kan ada aturan dari pemerintah sekitar, pemerintah daerah kalau tidak boleh menggunakan live musik. Nah, Toksik ini bandel. Bandel dan nekat sih konsepnya. Bandel dan nekat, kita ada live musik. Akhirnya orang-orang yang tadinya ke kafe karena nggak ada live musik, ke angkringan akhirnya. Nah ternyata dari situlah justru malah sekarang angkringan tuh lebih jadi hype gitu sekarang. Nah, gitu dibanding ke kafe. Mungkin ya ini prediksi saya aja gitu. Karena dilihat juga sekarang makin banyak sih. Ya. Dulu di Kedaton ini cuma ada saya, Jamil, ya mungkin cuma dua itu lah ya. Dulu belum rame banget. Sekarang dari ujung ke ujung. Sekarang semua angkringan ya di daerah Kedaton. Tapi kita patut ini karena kita termasuk founder untuk angkringan live musik. Untuk target pasarnya nih Kak, sebenarnya dari awal Kakak buka usaha angkringan ini target pasarnya itu apakah anak muda ataukah orang-orang komunitas atau family? Sebenarnya targetnya tuh mahasiswa-mahasiswi. Target pasarnya karena memang area sini ini deketan sama kampus, itu target pasarnya. Nah, makanya kita nyediakan olahan juga yang memang dimakannya pas, di kantong juga pas gitu intinya. Nah tapi ternyata makin kesini kita makin upgrade, sekarang semua kalangan
yang terjadi gitu yo. Ya, semua kalangan targetnya yang memang mereka pengen nikmati malamnya dengan sensasi yang berbeda ya datang ke toksik gitulah kurang lebih lah. Strategi apa nih Kak yang Kakak lakuin untuk kebutuhan periklanan? Iklan sih sebenarnya kita nggak ada ya, karena mahal bayarnya. Artinya yang kita gunakan adalah iklan gratis, yaitu media sosial. Kita ada TikTok, kita ada Facebook, kita ada Instagram, kita juga ada YouTube. Kita mainnya di sana. Kita konsisten coba di sana. Karena katanya kalau jualan di era milenial, di era digital, konten harga mati. Nah, Ya, kita konsisten aja di sana gitu. promosi apa nih Kak yang Kakak lakuin untuk ngembangin usaha Kakak ini selama ini? Yang udah dicoba. Promosinya sih nggak ada, tapi lebih ke polanya itu rajin-rajin buat konten. Sama memang kan brandingnya toksik itu kan tongkrongan asik. Ya memang kita harus membuat suasana yang beneran asik gitu. Brandingnya dari awal itu gitu loh. Mencoba. Terus dari tahun 2020 sampai 2024 ini kira-kira gimana nih Kak menurut Kakak respon masyarakat pengunjung tentang toksik? Oh sebenarnya sih toksik bisa dibilang stabil ya. Stabil, kadang naik, kadang turun juga. Cuman untuk respon sih alhamdulillah baik-baik aja ya untuk toksik sih. Alhamdulillah pengunjung menerima dengan baik, menyukai kita lah intinya gitu ya untuk respon. Ya mudah-mudahan ke depan terus seperti itu gitu loh. Untuk penjualan nih Kak, kalau usaha angkringan ini fokusnya di makanan berarti? Di makanan, Makanan jenis? makanan tongkrongan mungkin kayak sate obong, nasi bakar, nasi kucing, ada rice ball. Awal-awal mungkin menu kita cuma 10 lah. Sekarang udah ratusan gitu. Oh, Ya, itu karena mau inovasi, karena mau evaluasi. Iya namanya usaha kan harus ada evaluasi, harus ada inovasi. yang paling diminatin menunya? Menunya biasanya sih, obong bakar sih. Mereka minati itu sih lebih banyak ya. Nah nasi bakar juga termasuk best seller. Oke. Nah, strategi lain Kak untuk narik minat customer? Ya live musik, Live musik. live musik. Nah kita jamin kalau live musik toksik itu pasti beda gitu. Kita jamin aja itu. Live musik setiap hari. Tiap hari. Kalau perkembangan penjualan dengan strategi yang sudah Kakak lakukan itu berarti stabil ya? Stabil aja sih. Stabil aja ya, mudah-mudahan terus stabil gitu. Masih berhasil berarti ya Kak ya? Ya, belum bisa ngomong berhasil sih, tapi work lah, bekerja lah. Kalau berhasil kan mungkin masih banyak tempat lain yang lebih ramai dari kita. Gitu deh. Berarti kalau mau memulai usaha, kuncinya apa nih dari Kak Calik? Pesan untuk sobat-sobat sosmed. Kuncinya satu sih sebenarnya. Yang pertama yakin. Ya, yang kedua konsisten. Yang ketiga tawakal. Ya. Jadi kalau sudah punya keyakinan, sama pengen punya usaha nih, yakin dulu. Oh gue mau usaha A, yakin. Planningnya dengan baik. Terus yang kedua adalah ini yang paling penting, yaitu konsisten. Nah, konsisten ini mau lu sepi, mau lu rame, lu harus buka. Lu sudah menyatakan diri lu sebagai pengusaha angkringan, ya lu harus buka. Hujan, badai, petir, lu buka. Itu bagian daripada konsistensi. Karena kita tidak pernah melihat ada mall yang tutup. Kecuali gempa mungkin ya tutupin ya kan? Tidak, tapi mereka tetap konsisten. Perusahaan-perusahaan besar semuanya konsisten. Gitu. Nah, yang terakhir adalah kalau sudah plan, keyakinan, terus konsisten, maka serahkan sama yang di atas hasilnya. Tapi maksimal dulu berjuangnya, ya. Nah, kadang-kadang anak muda sekarang punya modal, bingung mau usaha apa.
Mau usaha apa bingung, nggak punya modal. Dikasih modal bingung. Mati ya sih kayak. Ya. Kalau usah banyak ribet, kalau usah banyak kakap. Kalau belum bisa usaha ya kerja gitu loh, ya kan? Gitu. Kalau mau punya usaha harus berani mencoba. Berani mencoba. Yakin. Ya. Terus konsisten. Inovatif juga. Wajib. Kalau inovatif sudah bagian daripada ada kalimat bagus dari Panji Pragiwaksono. Sedikit beda itu lebih baik daripada sedikit lebih baik. Sedikit beda itu lebih baik daripada sedikit lebih baik. Ya. Camkan itu diteliti lagi, dikritisi lagi apa maksudnya. Oke, thank you Kak. Thank you. Thank you udah sharing. Ya. Hai. Nah, kita sekarang udah bareng sama konsumen dari angkringan taksi kedatangan. Kita tanya lagi. Hai Kak. Halo Kak, Siapa namanya? Rahasia Oke, dari mana? dari Gedung Air. Oke, dari Gedung Air. Kakak suka kesini? Lumayan sering sih Kak, Oke, kalau kesini biasanya sama siapa? sendiri aja. Sendiri. Ini sama kawannya. Ya, ada semua kawan. Seberapa sering kesini? Mungkin 4 kali sih dalam seminggu. Lumayan sering berarti ya. Asik banget berarti di sini. Lumayan asik. Oke, berarti minat kakak sama angkringan taksi kedaton lumayan tinggi ya kalau Ya. sampai 4 kali seminggu gitu. Nah, di sini menu yang paling favorit apa? Roti bakar CK sih Kak. Roti bakar CK ya. Oke, kalau menurut Kak Rasya nih, rate dari harga-harga menu yang ada di angkringan taksi kedaton itu gimana? Terus rasanya gimana? Untuk harga sih, ya untuk harga pelajar masuk. Yang kuliahan juga masuk sih. Kalau untuk rasa 8/10. Oh, Iya. wow. Jadi menurut kakak nih rekomen banget gak sih nih untuk dijadiin nongki? Rekomen sih, worth it. Suasananya asik, pinggir jalan. Karyawannya juga asik-asik sih ya. Iya, macam lain sambung amat. Pelayanannya gimana? Pelayanannya baik, dari yang nganter, yang kasir lumayan baik. Saat puas lah ya kalau nongkrong di sini ya. Bukan dari pelayanan, dari soal rasa, soal harga gitu ya. Puas ya. Kalau lagi galau jadi happy. Ya, Wah, hibur jadi terhibur. Orang kesini. Wah, penting banget nih. Berarti sobat sosmed juga yang di domisili Bener Lampung ataupun di luar Bener Lampung bisa. Nah, kita sekarang udah sama konsumen kedua yang bakal jadi narasumber kita. Hai Kak, Halo Kak, siapa namanya? namanya Husen Gusten. Oke, Kak Gusten dari mana? Kak? dari Kedaton. Oke, Kak suka nongki di sini. Sering sih di sini. Oke, kalau nongki biasanya sama siapa? Kalau kesini? Biasa ngajak doi ke sini. Oh, mau ini? Ini kawan main aja. Oke, kalau main besti lah ya. Pasti. Kak, kenapa suka kesini? Apa yang disukain dari angkringan? Lebih ke live musiknya sih. Asik live musiknya di sini. Biasanya menu favorit di sini yang udah pasti kakak pesen tuh apa? Biasanya di sini kan Toxic kan punya spesial Toxic ya. Jadi itu selalu mesen itu spesial Toxic di sini. Spesial toxic itu apa tuh? Biasanya kalau saya mesen tuh isinya ada 3 varian. Ada kentang, cireng sama nugget. Oke. Ya. Soal rasa dan harga gimana? Kalau harga sih the worth it ya. Rasanya emang bukan, harganya tuh murah tapi kualitasnya tuh nggak murahan. Rekomen nggak nih untuk tempat nongki? Menurut saya rekomen banget. Asik temperamen. Oke. Ya. Kalau kayak pelayanannya gimana? Kalau pelayanannya di sini ya, soalnya saya baru mesen kan, cepet gitu, pramusajinya gitu, pesanannya cepet. Oke, Iya. berarti suka kesini ya. Iya betul, Puas sama pelayanannya. kuat banget. Oke. Berapa kali dalam seminggu? Kalau Biasanya kalau kayak itu Ah, berapa kali dalam seminggu? kalau emang lagi waktu luang gitu, cari gabut, Toxic, nongkrong. Iya, berapa kali tuh dalam seminggu biasa? Sering sih, gak bisa dihitung kayaknya. Biasa dihitung. Iya. Mungkin hampir tiap hari kali ya. Mungkin hampir Oh, tiap hari. gitu. Iya, Luar biasa anak nongki ya guys ya. kabar lah. Berarti ngabar. Oke. Jadi rekomen banget ya. Rekomen. Rekomen guys, Toxic Kedaton. Jadi
untuk teman-teman yang ada di sekitaran Bandar Lampung ataupun di luar Bandar Lampung lagi liburan ke Lampung, boleh nih nonton ini sini. Tapi, Bang As,